Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita pada kali ini berjudul siapakah tokoh terbesar sepanjang zaman, diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Adalah sebuah serial kristologi Qur'ani. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 253. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah membuat sebagian utusan itu melebihi sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berfirman kepadanya, dan sebagian lagi ada yang Ia naikkan beberapa tingkat derajatnya. Berpegang pada parameter Wells, bolehlah orang yakin bahwa Yesus Kristus alaihissalam adalah tokoh terbesar sepanjang zaman. Tetapi keyakinan itu jelas tidak realistis, karena masih ada tokoh lain yang lebih besar daripada Yesus Kristus, yakni beliau adalah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti dan alasannya? Ukuran kebesaran seorang tokoh menurut Well ada dua unsur, yaitu yang pertama, apa yang ia tinggalkan untuk bertumbuh. Yang kedua, apa yang ia menggerakkan orang-orang lain untuk mulai memikirkan gagasan-gagasan segar dengan kekuatan yang terus bertahan sepeninggal dia. Atas dasar parameter pertama, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar dibandingkan dengan Yesus Kristus. Jika apa yang ia tinggalkan untuk bertumbuh diterapkan pada ajaran atau risalahnya, bacalah pernyataan Yesus Kristus di dalam kitab Yesaya pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Di situ dijelaskan bahwa Yesus Kristus sendiri mengaku masih banyak perkara yang belum disampaikannya kepada umat manusia. Menurut ayat itu, semua perkara itu baru akan disampaikan jika roh kebenaran sebagai penghibur atau penolong itu datang sesudah Yesus Kristus. Lalu siapakah penghibur itu? Menurut umat Kristen adalah Roh Kudus yang diyakini sebagai oknum Tuhan yang ketiga. Tetapi menurut Yesus Kristus, dia itu adalah seorang manusia seperti dirinya yang datang dari Allah sebagai utusannya. Satu-satunya manusia yang mendakwahkan diri dengan bukti-bukti yang terang ialah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kehadiran beliau, kenabian berakhir, yang setelah beliau ini tidak akan datang nabi lagi, baik itu nabi lama ataupun nabi baru.
dan agama Allah Ta'ala disempurnakan. Sebagai bukti kesempurnaan risalah beliau, Quran Suci menjelaskan segala sesuatu. Surat 12 ayat 111 yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia untuk sepanjang zaman. Surat 7 ayatnya 158 sebagai contohnya adalah hidup rumah tangga atau munakahat diatur sampai dengan sekecil-kecilnya, hal yang tidak terdapat sama sekali di dalam Injil. Jika apa yang ditinggalkan untuk bertumbuh itu diterapkan kepada keteladanan, memang Yesus Kristus seorang teladan yang baik, tetapi belum sempurna. Sebaliknya, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya membawa ajaran yang sempurna saja, melainkan juga menjadi teladan yang sempurna bagi umat manusia. Misalnya, beliau adalah contoh yang sempurna bagi seorang jenderal yang memimpin pasukan dalam pertempuran, karena beliau telah berulang kali memimpin pasukan ke medan perang. Sedangkan Yesus Kristus tidak pernah memimpin pasukan sama sekali. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik bagi seorang prajurit yang menyabung nyawa untuk membela kebenaran, membela keadilan, dan membela kemerdekaan. Karena beliau telah berjuang untuk itu sebagaimana seorang prajurit. Sedangkan Yesus Kristus tidak pernah melakukan peperangan apapun, maka beliau tidak dapat dijadikan teladan bagi para prajurit. Nabi suci Muhammad SAW adalah teladan yang baik bagi seorang suami atau seorang ayah, karena beliau beristri yang melahirkan beberapa orang anak. Sedangkan Yesus Kristus bukan teladan bagi seorang suami atau seorang ayah, karena menurut penuturan perjanjian baru, beliau tidak menikah. Jika teladan Yesus ini diikuti oleh semua orang, tidak sampai 100 atau 200 tahun, dunia pasti sudah kiamat, habis keturunan manusia. Karena punahnya umat manusia yang tidak menikah semuanya. Oleh karena itu, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah satu-satunya orang yang menyatakan kepada dunia, jikalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan melindungi kamu dari dosa. Dan Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Surat nomor 3 yaitu surat Ali Imran ayatnya 30. Yesus Kristus tidak pernah menyatakan hal yang demikian itu kepada umatnya. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kiranya kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.